Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa'usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqala Allah 'azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia yang besar atas umat ini, bahkan atas seluruh umat manusia, dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama Islam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin. Yang artinya, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kaum mukminin ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian membacakan kepada mereka Alkitab, Quran, mensucikan jiwa mereka dan mengajari mereka Al-Quran dan hadis. Dan padahal sebelum itu sungguh benar-benar mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Di masa jahiliyah, di saat manusia berada di dalam kegelapan, kesyirikan dan kesesatan, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih salah satu dari hambanya, yaitu Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Qurashi, untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Allah angkat beliau menjadi nabi dengan Allah turunkan wahyunya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-'Alaq ayat 1-5. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatnya menjadi seorang rasul dengan diberi wahyu surah Al-Muddathir. Awal-awal surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah, beri peringatan. Perintah dari Allah, qum fa'anzir, bangkitlah, bangunlah, beri peringatan, yaitu beri peringatan dari kesyirikan, ajaklah kepada tauhid. Rabbaka fakabbir, agungkanlah Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah, yakni tahhir a'malaka minasyirki, sucikanlah amalan-amalanmu dari berbagai bentuk kesyirikan. Wa rujza fahjur, ar-rujz yakni al-asnam wal awthan, segala bentuk berhala dan patung-patung itu tinggalkanlah. Maka setelah itu, jamaah sekalian rahimakumullah,
beliau Nabi kita Muhammad SAW berjuang berdakwah selama 10 tahun. Beliau di Makkah berdakwah, mendakwahkan tauhid, memperingatkan dari kesyirikan. Ini setelah itu beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Mi'raj untuk diberikan syariat salat 5 waktu. Maka di Makkah selama 3 tahun beliau mengerjakan salat 5 waktu, mengajar kaum muslimin untuk juga mengerjakan salat 5 waktu. Kemudian setelah itu beliau diperintahkan berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Dan di Madinah tersebutlah kemudian syariat Islam Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Datang perintah zakat, datang perintah puasa, datang perintah haji, datang perintah salat berjamaah, mengerjakan adzan, mengerjakan iqamah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan seterusnya. Dari seluruh syariat-syariat Islam. Maka tidaklah kemudian setelah 10 tahun beliau berdakwah di kota Al-Madinah, tidaklah Allah wafatkan beliau kecuali dalam keadaan Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat haji wada' di saat dia wukuf di Arafah, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, telah kusempurnakan untuk kalian nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagi kalian. Maka jamaah rahimakumullah, tidaklah Allah wafatkan beliau Nabi kita Muhammad SAW kecuali dalam keadaan Islam telah sempurna. Segala kebaikan-kebaikan, segala perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa memasukkan ke dalam surga Allah, sudah diajarkan oleh beliau, disampaikan oleh beliau. Dan segala perkara-perkara yang bisa menjauhkan dari Allah, segala perkara yang bisa menjadi sebab masuknya seorang hamba ke dalam api neraka Allah, telah beliau peringatkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Al-Qur'an itu, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan kami telah turunkan kepadamu wahai Nabi Al-Kitab, itu Al-Qur'an, tibyanan likulli syai'in, sebagai penjelas terhadap segala sesuatu, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai kabar gembira bagi kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Yang artinya tidaklah datang seorang nabi pun sebelumku kecuali pasti dia menunjuki umatnya segala kebaikan yang ia ketahui kepada mereka, dan pasti mereka memperingatkan keburukan yang mereka ketahui kepada mereka. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang disembunyikan oleh para nabi dan rasul. Semua telah disampaikan, segala kebaikan, segala keburukan. Kebaikan agar kita mengerjakannya, keburukan agar kita meninggalkannya. Maka Islam adalah agama yang sempurna, tidak butuh kepada penambahan dan pengurangan. Tinggal bagaimana kita mempelajarinya, kemudian mengamalkannya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Jamaah sidang Jumat rahimahumullah. Setelah kita memahami ajaran Islam, agama yang kita peluk ini adalah agama yang sempurna, kewajiban kita sekali lagi adalah mengamalkan seluruh ajaran Islam secara totalitas dan keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuk Islamlah kalian secara keseluruhan dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ulama menerangkan makna daripada udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, yakni udkhulu fi jami'i syara'i'il Islam amilina bi jami'i ahkamih wa la tatruku minha syai'an. Artinya adalah masuklah kalian ke dalam seluruh syariat-syariat Islam, amalkanlah seluruh hukum-hukum Islam, janganlah kalian meninggalkan satupun daripada ajaran Islam. Karena Islam adalah agama yang mengatur seluruh perkara, baik hubungan seorang hamba dengan Allah maupun hubungan hamba dengan sesama hamba. Islam adalah agama yang mendatangkan rahmat bagi semesta alam. Ketika mereka kaum muslimin mau mengamalkan seluruh ajaran Islam dalam seluruh lini kehidupan mereka, pasti dan pasti mereka umat Islam akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan barakah dan ditinggikan derajat mereka di hadapan umat-umat yang lain. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, famahma ibtaghayna al-'izzah bi ghairihi adallana Allah." Kata beliau, kami adalah orang-orang yang Allah muliakan kami dengan Islam. Maka siapapun yang mencari kemuliaan pada selain Islam, pasti Allah akan menghinakannya. Jadi kemuliaan umat manusia ada dengan berpegang terhadap ajaran Islam. Karena itu sebelumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, "Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini sebagian kaum, dan Allah menghinakan, Allah merendahkan dengan kitab Al-Quran ini kaum yang lainnya. Siapa yang mau mengambil Al-Quran, mengamalkannya, mendakwahkannya, pasti Allah akan muliakan dia. Sebaliknya, orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau menyuruhkan dan mendakwahkannya, Allah akan hinakan dia. Kaum muslimin rahimakumullah, Islam ajaran yang sempurna yang mengajarkan seluruh perkara yang akan mendatangkan kebaikan untuk alam semesta ini. Marilah kita betul-betul mempelajarinya, kita kaji kandungan ajaran Islam ini, segala syariat-syariat dan hukum-hukumnya kita amalkan dan kemudian kita dakwahkan kepada umat manusia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin wa adil asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da' ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma aslih wulata umurina wa waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul Islam wal muslimin walhamdulillahi rabbil alamin.